Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 434. Apa itu Jiarong? Pemimpin. Ketika Zhao Zongji mendengar instruksi Lin Yu, dia tidak berani menunda sedikit pun. Jadi dia buru-buru berjalan ke sisi Heerie dan dengan hati-hati melepaskan perban di perut dan lengannya. Lin Yu melangkah maju dengan cepat dan tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat pemandangan di depannya. Dia melihat dua luka lebih dari 10 cm di lengannya, yang jelas dipotong tajam dan telah dijahit, dan perutnya. Ujung tombaknya lebih pendek, jelas ditusuk oleh seseorang dengan belati. Alasan mengapa Lin Yu terkejut adalah bahwa ujung tajam dari tubuh Heerie ini semuanya hitam pekat. Bahkan perlahan-lahan mengikis kulit di luar luka. Dia telah melihat tinta hitam semacam ini, persis sama dengan hitam bertinta pada dewa perang siang nantian. Sekarang dia akhirnya berpikir, mengapa 3 orang yang menyerang He Zizhen yang baru saja disebutkan tidak mau membicarakannya. Dan dia akhirnya mengerti mengapa lelaki tua dari keluarga He tidak berani mengatakan dengan jelas ketika dia menyebutkan pasien. Karena masalah ini menyangkut inti rahasia nasional, mereka tentu tidak bisa membiarkan orang luar tahu. Tuan He, racun jenis ini sangat aneh. Zhao Zongji melihat ekspresi terkejut di wajah Lin Yu, dan berkata dengan senyum pahit, jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, jangan dipaksakan. Wajah Lin Yu tegas dan serius, dan dia bertanya, apakah 2 luka tusukan di bagian belakang Heerie juga terlihat seperti ini? Semuanya hitam. Ya, mereka hampir persis sama dengan luka tusuk ini. Zhao Zongji mengangguk dan berkata, hanya saja panjang lukanya mungkin lebih panjang. Saya tidak dapat menjamin apakah Heerie dapat disembuhkan, saya hanya dapat melakukan yang terbaik. Lin Yu sedikit ragu-ragu dan berkata dengan suara yang dalam. Maksudmu kamu bisa sembuh? Zhao Zongji sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu. Dia hampir melompat, dan tersenyum pada Lin Yu, oh, izinkan aku mengatakan itu di dunia ini. Jika ada 1 orang yang bisa memecahkan racun ini, itu adalah Tuan He. Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya, bertanya-tanya mengapa Zhao Zongji, seorang dokter barat, tiba-tiba menjadi penggemarnya sendiri. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda mempersiapkan? Zhao Zongji buru-buru bertanya. Bantu aku mendapatkan sepasang jarum perak, selain itu, aku akan meresepkan resep dan menemukan seseorang untuk menggoreng obat Cina. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel. Meskipun He Zizhen menderita lebih banyak luka daripada siang nantian, dia juga lebih sedikit keracunannya dibandingkan siang nantian. Bagaimanapun, siang nantian adalah penyakit keras kepala 10 tahun. Oleh karena itu, dibandingkan dengan siang nantian, He Zizhen dapat diobati lebih mudah, dalam waktu setengah bulan. Lin Yu pasti akan membuatnya sembuh. Setelah Zhao Zongji memerintahkan dia untuk mengambil tas jarum, Lin Yu memberi He Zizhen akupuntur dan moksibusi untuk mengontrol penyebaran racun untuknya, dan kemudian meminta Zhao Zongji untuk mengingat untuk memberi makan He Zizhen 3 dosis obat China setiap hari. Lin Yu tinggal di unit perawatan intensif selama 1 jam. Setelah dia keluar, He Qingwu, He Ziqin, Xiao Manru dan lainnya, serta jenderal lainnya, segera mengelilinginya. Dokter He, bagaimana situasinya? Mata He Qingwu berbinar, dan dia bertanya dengan sangat penuh harap, khawatir, seolah-olah dia takut Lin Yu akan mengatakan sesuatu yang buruk. Situasi Heerie relatif stabil. Menurut resep saya, dia akan pulih dalam waktu setengah bulan, kata Lin Yu. Faktanya, dengan kemampuannya, sangat mungkin untuk memaksa He Zizhen pulih dalam beberapa hari dengan bantuan kekuatan spiritual. Namun, He Zizhen terluka terlalu parah dan lemah secara fisik.
Detoksifikasi dengan perilaku yang kuat akan merusak tubuhnya, jadi Lin Yu mengadopsi cara yang lebih lembut metode. He Qingwu dan yang lainnya segera melepaskan hati mereka, dengan kegembiraan di wajah mereka, tetapi emosi mereka sangat terkendali bagaimanapun, mereka tidak bisa begitu saja mendengarkan kata-kata Lin Yu. Apakah mereka dapat disembuhkan atau tidak tergantung pada fakta. He San, putri tertua dari keluarga He di pinggiran kerumunan, memiliki ekspresi dingin di wajahnya ketika dia mendengar ini, dan menoleh untuk melihat suaminya, dan mata mereka berdua suram. Izinkan saya mengatakan bahwa dengan saudara kedua saya, majikan kedua saya tidak akan pernah mengalami kecelakaan. He Jinqi sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan teriakan keras. Semua petugas curiga ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Bukankah He Ziqin baru saja mengatakan bahwa He Jiarong tidak ada hubungannya dengan keluarga He? Mengapa iblis kecil dari keluarga He ini berteriak setiap detik? He Ziqin tampak murung ketika mendengar kata-kata ini, dan tiba-tiba berbalik dan melirik He Jinqi, sebelum dengan tegas, "Jinqi, apa yang kamu teriakkan? Kapan Tuan He menjadi saudara kedua kamu? Kurang ajar. Berteriaklah jika dia mau." Tanpa diduga, dia baru saja selesai berbicara, He Qingwu tiba-tiba meliriknya dengan santai, dan berkata dengan ringan, "Orang-orang muda berteman, Anda adalah seorang penatua yang mengikuti Anda." Wajah He Ziqin tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dia menatap ayahnya dengan heran, lalu mengangguk dengan hormat dan berkata, "Ya." Dia menundukkan kepalanya dan hatinya gemetar, mungkinkah ayahnya telah mengendurkan keputusan yang dia buat ketika dia membujuk ayahnya. "Dr. He, terima kasih banyak kali ini." He Qingwu menoleh dan menatap Lin Yu, dan berkata dengan suara yang dinamis, "Saya masih mengatakan itu, tidak peduli apakah Anda dapat pulih atau tidak, keluarga He kami akan selalu berhutang budi kepada Anda. Anda dapat menerima bantuan ini kembali." "Tidak, Tuan He." Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika tidak ada yang salah, saya akan kembali dulu." Sekarang He Erie baik-baik saja, Lin Yu secara alami tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia menoleh dan memberitahu Xiao Manru secara khusus, dan kemudian berbalik dan berjalan menuju lift. "Tuan, dia berjalan lambat." Xiao Manru memandangi punggung Lin Yu dengan air mata berlinang, dengan perasaan campur aduk, jika dia benar-benar anaknya sendiri, itu akan luar biasa. Tuan Ho." Pada saat ini, Zhao Zongji berlari dengan cepat, dan berkata kepada Lin Yu dengan wajah penuh menjilat, "Tuan He, apa yang akan kamu lakukan dengan terburu-buru? Ayo makan siang bersama. Dekan kita akan datang sebentar lagi. Saya harus mengajukan pertanyaan." "Tidak, Din Zhao, ada yang harus saya lakukan di rumah sakit, saya harus kembali." Lin Yu tersenyum dan berkata, "Pokoknya, saya harus datang dan terus memberikan He Erie lusa. Saya akan lakukan." Oke. Zhao Zongji mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan He, izinkan saya memberitahu Anda, saya sebenarnya punya sesuatu untuk diminta." "Presiden Zhao, katakan saja." Lin Yu balas menatapnya dengan curiga. "Hehe, begitulah, saya baru saja berdiskusi dengan dekan kita. Saya ingin mendirikan Departemen Pengobatan Tiongkok untuk rumah sakit kita, dan membebaskan gedung rawat jalan dan gedung rawat inap untuk pengobatan Tiongkok," kata Zhao Zongji. "Sungguh, ini hal yang bagus." Lin Yu segera mengangguk, wajahnya penuh kegembiraan. Rumah Sakit Umum Daerah Militer Beijing adalah pemimpin rumah sakit Huaxia, dan di bidang medis barat, bahkan di dunia, itu juga dapat dihitung. Jika mereka dapat mendirikan Departemen Pengobatan Tiongkok, itu jelas merupakan pengakuan yang besar terhadap pengobatan Tiongkok. Ini tidak diragukan lagi menambah dorongan lain untuk kemakmuran pengobatan Tiongkok. Anda juga setuju dengan saya? Zhao Zongji berkata sambil tersenyum, namun, jika Departemen Pengobatan China didirikan,
pasti ada seseorang yang dapat tinggal di tempat itu, jika tidak lebih baik tidak didirikan. Jika Anda berjanji menjadi wakil dekan rumah sakit kami, bertanggung jawab atas Departemen Pengobatan Tradisional Cina, kami akan mulai mempersiapkan ini segera. Saya akan menjadi wakil dekan. Lin Yu terkejut tiba-tiba, jelas sedikit tidak terduga, bagaimana wakil presiden rumah sakit umum daerah militer mengatakan bahwa dia bisa langsung menjadi itu. Meskipun dia adalah wakil dekan, dia mungkin satu tingkat lebih tinggi dari dekan rumah sakit manapun di China. Belum lagi apapun, bahkan dekan rumah sakit rakyat Qinghai tempat Jiang Yan dulu berada, bertemu dengan dekan rumah sakit umum daerah militer Beijing, dia harus menghormati. Ini, Din Zhao, saya tidak punya banyak pengalaman, ini tidak pantas. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Pantas, ups, itu tidak bisa lebih tepat. Merupakan kehormatan besar bagi kami untuk Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional China untuk melayani sebagai wakil presiden rumah sakit kami. Zhao Zongji berkata dengan tidak sabar, jangan khawatir, Presiden Ji berkata selama kamu bisa datang, dia akan memberimu perlakuan yang sama seperti dia. Jika bukan karena fakta bahwa ini adalah rumah sakit pengobatan barat, Zhao Zongji bahkan akan berpikir bahwa Lin Yu tidak akan memiliki masalah sebagai dekan. Ini, yang atas mungkin tidak bisa setuju. Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum. Janji, Dinji sudah menjelaskan kepada Menteri Hao dari Kementerian Kesehatan. Menteri Hao berkata dia tidak peduli, selama kami bisa melakukan pekerjaan ideologis Anda, dia tidak akan keberatan. Kata Zhao Zongji buru-buru. Apakah Anda menyapa Menteri Hao? Lin Yu sedikit terkejut, merasa bahwa wakil dekan Zhao dan Dinji telah menyiapkan set mereka, dan mereka menunggu mereka untuk menggali lebih dalam. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tapi saya sibuk pada hari kerja, jadi saya mungkin tidak bisa datang duduk. Tidak masalah. Zhao Zongji mengungkapkan pemahamannya, Anda adalah wakil presiden, dan Anda bertanggung jawab atas keseluruhan situasi. Bagaimana Anda bisa mengizinkan Anda untuk duduk untuk konsultasi secara langsung? Jika ada pasien yang tidak bisa kami selesaikan, Anda bisa keluar saja. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, merasa bahwa Zhao Zongji dan Dinji ingin mengikat diri ke rumah sakit mereka. Jangan menolak lagi. Rekan-rekan kami di Departemen Pengobatan Tradisional China sangat menunggu berdirinya Departemen Pengobatan Tradisional China. Zhao Zongji berkata dengan tergesa-gesa, jika Anda menolak, kami tidak tahu berapa lama rencana ini akan ditunda. Anda tidak mau. Apakah Anda ingin melihat kemakmuran pengobatan Tiongkok? Maka Anda tidak bisa hanya berbicara dan tidak melakukan apa-apa. Lin Yu tersenyum bahkan lebih tak berdaya jelas, Zhao Zongji mengancamnya dengan telanjang. Apakah dia bisa mendirikan Departemen Pengobatan Tradisional Cina atau tidak jelas berdasarkan kata-katanya. Baiklah. Lin Yu menghela nafas, lalu mengangguk dan setuju. Hebat, Tuan He, terima kasih. Zhao Zongji dengan cepat menjabat tangan Lin Yu, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, dengan datar berkata, Tuan He, omong-omong, saya tidak punya apa-apa lagi. Untuk memberitahu Anda, saya telah menghubungi rumah sakit pertama Universitas Beijing beberapa hari yang lalu dan ingin memindahkan pasangan Anda, Dr. Jiang Yan. Rumah sakit pertama Universitas Beijing telah setuju, artinya, pasangan Anda sekarang ada di rumah sakit kami. Teman-teman, jadi kalian berdua akan dianggap sebagai rekan kerja. Jangan khawatir, kami akan menjaganya dengan baik di masa depan. Lin Yu melihat senyuman tua seperti rubah di wajah Zhao Zongji dan segera merasakan keterkejutan yang dalam. Ternyata rubah tua itu telah merencanakan masalah ini, jadi dia menyerahkan Jiang Yan. Tapi ini juga hal yang baik dibandingkan dengan rumah sakit umum daerah militer. Kualifikasi rumah sakit pertama Universitas Beijing agak lebih buruk.
Setelah Zhao Zongji menyuruh pergi Lin Yu, dia menyenandungkan sebuah lagu kecil dan berjalan kembali dengan gembira. Apa yang dia dan Din Ji rencanakan akhirnya selesai. Lin Yu menelepon Jiang Yan setelah berjalan keluar dari rumah sakit. "Halo, Jerong." Jiang Yan dengan cepat mengambilnya. "Ada apa denganmu, Kamerat Xiao Jiang? Bagaimana kamu bisa langsung memanggil pemimpin dengan namanya?" Lin Yu berkata dengan tajam, menegakkan dadanya. Wajahnya penuh kebanggaan, dan merasa bahwa status keluarganya telah meningkat lagi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.